Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Di video ini gue akan bahas sedikit mengenai laptop terbaru dari Acer. Laptop ini tuh cukup berbeda ya, karena biasanya laptop yang kita bahas menggunakan OS-nya itu Windows. Nah, laptop kali ini menggunakan Chrome OS, yang artinya kalau kita lihat nih, perangkat ini tuh adalah sebuah laptop tapi ada Google Play Store-nya, ada YouTube-nya, dan bisa install aplikasi-aplikasi layaknya smartphone Android. Sangat menarik ya, tapi sebelum bahas lebih lanjut, mari kita bahas desainnya terlebih dahulu. Ini adalah Acer Chromebook 514 atau dengan kodenya CB5141W. Laptop ini tuh merupakan series terbaru dari lini Chromebook-nya Acer. Menariknya, selain menggunakan Chrome OS, laptop ini sudah dilengkapi dengan prosesor dari Intel generasi ke-11 yang mana performanya 40% jauh lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Laptop ini punya desain modern yang terlihat premium, punya bodi yang cukup ramping dengan build quality yang solid. Memegang laptop ini tuh berasa banget kokohnya ya. Solidnya laptop ini tuh makin berasa banget nih karena top cover atau bagian atas laptopnya ini tuh berbahan metal. Laptop ini memberikan kesan aman kepada penggunanya karena sudah dilengkapi dengan sertifikat military grade MEL STD 810H yang sudah diverifikasi secara independen. Untuk keamanan sekaligus kemudahan pengguna, laptop ini dilengkapi dengan sensor fingerprint yang memudahkan pengguna dalam membuka kunci dan memverifikasi identitas tanpa kata sandi. Laptop layar ini tuh hadir dengan desain narrow bezel sehingga terlihat lega dan luas. Untuk kebutuhan kerja dan entertainment, layarnya ini tuh sudah bisa memberikan kepuasan dalam menyajikan sebuah konten. Sebenarnya ada 3 pilihan layar ya untuk series Chromebook 514 ini. Ada yang beresolusi Full HD dengan panelnya ini IPS dan sudah touchscreen, ada juga Full HD, IPS dan tidak touchscreen. Terus ada juga resolusi HD dengan panelnya ini tuh TN dan tidak touchscreen. Untuk laptop yang gua coba ini punya layar berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD, panelnya ini tuh menggunakan IPS dan tidak touchscreen. Untuk di kelasnya ini ya, kualitas layarnya ini tuh sudah terbilang bagus, udah bagus banget. Gambar berhasil ditampilkan dengan baik, dengan ketajaman yang sudah cukup oke, serta saturasi yang pas. Menurut gua, untuk kebutuhan kasual, layarnya ini tuh sudah sangat amat cukup. Kemudian buat kalian yang concern sama privacy, laptop ini dilengkapi dengan fitur kamera shutter. Jadi webcamnya ini tuh bisa kita tutup secara manual ketika tidak digunakan, sehingga privacy pengguna lebih terjaga. Kemudian ngomongin entertainment, selain layarnya yang bisa menampilkan gambar dengan baik, experience lebih yang diberikan laptop ini ada di speakernya. Menggunakan teknologi DTS audio dan smart amplifier internal, membuat kualitas audio di laptop ini tuh sangat bagus untuk di kelasnya. Suara bebas distorsi dan bass terdengar cukup dalam. Bahkan pas gua coba menaikkan volume ya secara maksimal, kualitas audionya ini tuh masih terjaga dengan baik. Cuma nih sayangnya, karena kondisi pas gua coba laptop ini tuh cukup bising ya, ini di sekitar cukup bising, jadi gua nggak bisa share ke kalian gimana kualitas audio dari laptop ini. Tapi ya, dari apa yang gua denger nih, untuk sebuah laptop di segmen ini audionya sudah sangat oke. Kemudian ada juga nih sentuhan menarik dari sektor I/O portnya. Untuk port DCI-nya laptop ini sudah menggunakan Type-C, malah ada 2 USB Type-C ya yang mendukung Thunderbolt 4. Mantap ya. Selain itu, kalau biasanya laptop Chromebook itu jarang dilengkapi dengan port HDMI, menariknya di Acer Chromebook 514 ini tuh sudah tersedia port HDMI untuk kita gunakan. Terus ada juga port jack audio, kemudian ada juga USB Type-A ya, terus ada slot micro SD, dan ada Kensington lock. Sesuai dengan target marketnya, salah satunya yaitu bisnis user ataupun mahasiswa, menggunakan laptop ini untuk kebutuhan kasual seperti mengetik sangat bisa diandalkan. Posisi keyboard akan sedikit terangkat ya ketika kita membuka laptop ini, sehingga membuat posisi mengetik menjadi lebih ergonomis. Terus tombol-tombol keyboardnya juga sangat empuk ya, dan kalau menurut gua nih, jarak antar tombolnya ini tuh pas, sehingga posisi jari mengetik jadi lebih nyaman. Buat yang pertama kali menggunakan Chromebook, terdapat sedikit perbedaan ya pada bagian keyboardnya. Umumnya pada keyboard laptop, posisi tombol ini tuh adalah caps lock, tapi pada laptop ini cukup berbeda. Ini adalah tombol search untuk mencari aplikasi, data, settingan, dan lain-lain di laptop Chromebook ini. Sementara di bagian atasnya ada tombol refresh, ada tombol switch, ada tombol untuk capture, tombol brightness, volume, dan lain sebagainya. Perbedaan tombol keyboard seperti ini tidak menjadi sebuah hambatan ya, karena jujur pas gua coba beberapa jam laptop ini, gua sudah cukup terbiasa untuk posisi keyboard di laptop ini. Oh iya, keyboardnya ini tuh sudah
dilengkapi juga dengan backlit, sehingga akan membantu pengguna mengetik di kondisi kurang cahaya atau di malam hari. Untuk touchpadnya ini tuh sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass, sehingga punya kualitas tinggi dan tahan lama. Selain itu memberikan sensasi pengguna yang lebih optimal. Melakukan tapping, sweeping, scrolling, dan zooming di touchpadnya ini tuh bisa dilakukan dengan sangat mulus dan mudah. Kemudian untuk speknya, laptop ini menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11, ada varian Core i3, Core i5, sampai Core i7. RAM-nya ini tuh sudah 2 channel, tersedia sampai 8 GB, storage-nya ini tuh tersedia sampai 256 GB. Menggunakan Chrome OS ya, dan baterainya ini tuh bisa bertahan sampai 10 jam. Berhubung gue cuma sebentar ya mencoba laptop ini, jadi mohon maaf banget ya. Gue belum bisa share ke kalian bagaimana performa dari laptop ini. Cuma nih, dari apa yang gue rasain selama mencoba laptop ini, ternyata menggunakan Chrome OS ini tuh sangat menyenangkan dan memudahkan. Pertama, gue suka sama bootingnya. Booting Chrome OS-nya tuh cepet banget ya, sehingga kalau lagi buru-buru mau kerja kita nggak akan kesel gitu ya, karena proses bootingnya cepet banget. Yang kedua, enak banget sinkronisasinya. Kalau kita sudah masuk ke ekosistem Google, Chromebook ini tuh sangat amat melengkapi. Data-data di smartphone, mulai dari di Google Drive, catatan di Google Keep, foto-foto di Google Foto, dan lainnya ya, bisa langsung sinkron ke Chromebook ini asalkan kita login menggunakan email yang sama. Bahkan nih untuk enterprise, fitur untuk memanage laptop seluruh karyawan bisa diatur dengan mudah. Untuk urusan data, ya ini tuh sangat nyaman banget dan terjaga. Kita tidak perlu khawatir data hilang atau misalnya laptop ini dicuri ya gitu. Karena data di laptop ini tuh tersimpan di cloud service-nya Google. Dan yang ketiga, untuk security-nya selalu update. Buat gua pribadi, hal ini membuat kita merasa lebih nyaman. Karena ini menggunakan Chrome OS, sehingga di laptop ini kita bisa menemukan aplikasi Google Play Store, di mana kita bisa mendownload aplikasi layaknya sebuah smartphone Android. Untuk keperluan kerja, gue coba download Ruang Kerja, kemudian Slack, Monday, Asana, dan lainnya. Kita juga bisa download ya game-game yang sedang populer, misalnya PUBG Mobile. Cuman sayangnya nih, gue tidak sempat untuk mencoba bermain gamenya, tapi untuk settingannya ini tuh bisa kita atur di settingan high. Gue coba install beberapa aplikasi lainnya nih seperti VS Code, InShot, Lightroom, dan lainnya. Untuk aplikasi yang belum support dengan resolusi sebuah laptop, maka aplikasi akan ditampilkan dengan ukuran kotak seperti ini. Dan sejujurnya ini lebih nyaman dari sisi user experience-nya. Sementara kalau aplikasinya sudah support dengan resolusi layar laptop ini, misalnya Lightroom, aplikasi tampil dengan sangat baik, layaknya kita membuka aplikasi desktop. Ini sangat bagus banget. Oke, sebelum gua tutup, muncul pertanyaan, apakah menggunakan laptop ini tuh harus connect terus ke internet? Jawabannya adalah ya. Untuk login menggunakan password, laptop ini wajib connect ke internet karena untuk memverifikasi identitas. Sementara kalau ngetik dokumen menggunakan aplikasi G Suite ya, misalnya Google Doc, aplikasi bisa dijalankan secara offline. Dan menariknya jika laptop sudah tersambung ke internet, maka data segera disimpan ke cloud secara otomatis. Terus, bagaimana menjalankan aplikasi yang berbasiskan Windows atau Linux di laptop ini? Untuk aplikasi Linux, menariknya Chromebook ini sudah support untuk menjalankan aplikasi Linux dengan syarat kita mengaktifkan fiturnya terlebih dahulu. Sementara untuk menjalankan aplikasi berbasis Windows, kita bisa menggunakan aplikasi third party seperti Parallel yang sifatnya menjadi virtual machine agar aplikasi Windows bisa berjalan dengan baik di Chrome OS. Sejujurnya buat gua pribadi yang sudah masuk ke ekosistemnya Google, laptop dari Acer ini tuh sangat amat menarik perhatian gua. Selain performa laptopnya sudah oke banget, sinkronasi datanya yang sangat berguna banget buat gua. Oke, paling itu saja ya yang bisa gua share mengenai Acer Chromebook 514 ini. Untuk informasi lebih lanjutnya silahkan cek aja linknya di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Gua pamit dan ya, bye.